Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya sayangi dan selalu dikenang. Pada hari ini, hari Selasa yang keempat dari bulan September ini, kita kembali mendapat nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sama-sama duduk di rumahnya ini sebagai tamu. Mudah-mudahan Allah memberikan apa yang dijanjikan kepada setiap orang yang bertamu ke rumahnya. Dan semoga pula ini sebagai tanda syukur kita yang diterima daripada kita, sehingga nikmat yang sudah ada semakin lama semakin bertambah, khususnya nikmat ketaatan yang menghasilkan pahala dan kebaikan. Mudah-mudahan di akhirat nanti membuat kita dibanggakan. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang jasanya kepada kita tak terhitung dan terkira. Oleh sebab itu patutlah namanya selalu kita sebut dalam setiap kajian kita dan selalu kita ucapkan doa yang terbaik untuknya yang diajarkan langsung oleh Rabb kita. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala di akhir-akhir kitab ini. Ya, kalau jadi tamat, kata Datuk kemarin, baca kitab yang lebih besar, ya 10 jilid. Ini luar biasa nih semangatnya. Katanya dia yang muda-muda tuh ya. Datuk juga masih muda nampak. Alhamdulillah. Kita tengok nanti insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Yaitu bab tentang iqtinamus syabibah was-sihhati wal barakah. Yaitu memanfaatkan waktu muda, waktu sehat dan waktu lapang untuk segera berbuat kebaikan, amal-amal sebelum terjadi halangan yang memutuskan kita dari beramal. Masyaallah kiram, sudah banyak nasihat yang disampaikan, tausiah yang dibentangkan oleh beliau. Maka sekarang masuk pada alinea yang ke-194. Berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Al-Hasan ibn Abi Bakar. Al-Hasan ibn Bakar Syazan telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Abi Bakar qala anba'ana Uthman bin Ahmad Ad-Daqqaq, telah menceritakan kepada kami Uthman bin Ahmad Ad-Daqqaq Az-Zahid. Qala haddatsana Ishaq ibn Ibrahim ibn Sunain, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim ibn Sunain.
qala ansyadani Umar bin Muhammad ibn Ahmad telah menceritakan kepada kami Umar ibn Muhammad ibn Ahmad dalam beberapa bait syair. Dia berkata, anta fi ghaflatil amal lasta tadri matal ajal la taghurrannaka sihhatun fahiya min awja'il ilal kullu nafsin liyawmiha subhatun taqta'ul amal fa'malil khaira wajtahid qabla an tumna'al amal. Anta fi ghaflatil amal, engkau berada di dalam kelalaian akibat panjangnya angan-angan. Orang kalau panjang angan-angannya mesti lalai, ya melamun, ya dia hanya dibuai oleh angan-angan. Orang yang berangan-angan panjang itu selalu tak bekerja, hanya berandai-andai, hanya membayang-bayangkan, berhalusinasi. Seperti cerita anak muda kemarin kan, dia nak masuk surga sambil melontar-lontarkan batu ke sungai. Dia nak berbini, tetapi tak berbiti. Ini cita-cita nak berbini, tapi tidak berbiti. Sampan ketik penganyu, lidi, awak kenek, lah nak bini. Jadi banyak orang gara-gara al-amal, tulul amal ini, karena angan-angannya lalai dari berbuat. Padahal lasta tadri matal ajal. Padahal kamu tidak tahu ajal itu datangnya kapan. Ya, seperti yang diceritakan oleh salah seorang syekh di Arab Saudi, ada seorang laki-laki atau seseorang menasihati saudara teman akrabnya, tapi dah lama tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bukan tidak sholat, mungkin dia sholat, cuma tidak berjamaah. Artinya hilang dari peredaran jemaah. Akhirnya dia datang ke rumahnya nak menasihati. Nah, apa jawabannya? Kalau untuk itu kamu datang, gak usah datang ke sini. Saya ini keluarga dari datuk, ayah. Kami ini panjang-panjang umurnya. Ayah saya kemarin meninggal habis 100 tahun. Saya sekarang kan baru 40, masih ada setengah lagi. Begitulah lebih kurang. Subhanallah. Kawannya menasihati, ajal itu tak ada kaitannya dengan umur orang tua, umur datuk kita. Bisa saja mereka panjang umurnya, kita pendek umurnya. Mungkin umur kita dipotong pula ya. Ma'asyarul kiram. Singkat cerita, ini waktu zuhur. Pas waktu asar datang, berdering teleponnya bahwa si fulan sudah tiada. Hanya antara zuhur dengan asar. Yang bercita-cita, berangan-angan, berumur panjang itu, yang rencananya mengundur nanti dah tua, agak-agak tua dikit, di atas 60 baru beramal saleh. Ternyata hanya antara zuhur dengan asar dah selesai, Allah sudah panggil. Bagaimana dalam keadaan seperti ini kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, dipanggil dalam keadaan kita tidak bersiap. Kita dipanggil agar bersiap, gimana penyesalan kita? Andainya. Oleh sebab itu jangan kamu dibuai oleh lalainya berangan-angan. Sebab lasta tadri matal ajal. Kamu tidak tahu kapan datangnya ajal itu. La taghurrannaka sihhatun fahya min awja'il ilal. Jangan kamu terpedaya oleh waktu sehat sekarang. Karena apa? Sehat itu adalah sedahsyat-dahsyatnya penyakit. Apa maksudnya? Orang yang sehat sebenarnya kalau tak digunakan sebenarnya itu adalah penyakit. Sebab kesehatan itu memang harus digunakan untuk berbuat kebaikan, lalu kita tidak manfaatkan, itu penyakit. Min auja'il
Ilal, sehat itu kalau tidak digunakan untuk berbuat, untuk beramal, dia seburuk-buruk, parah-parah sakit. Orang sakit tapi dia mau beramal, sakit dia memang. Tapi orang yang sehat tak mau beramal, ini lebih sakit lagi. Sebab waktu sehat kamu tidak beramal, besok sakit bisa beramal? Tidak. Jadi makanya min auja'il ilal, ini penyakit yang lebih parah dari sakit badan. Sebab ini sakit jiwa yang seperti ini. Dari Allah beri kesehatan, dia tidak mau beramal. Inilah orang lebih parah sakitnya daripada sakit badan. Sebab apa? Di saat dia nanti benar-benar sakit, tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian tidak biasa dia beramal, akan beda hasilnya dengan orang yang di waktu sehat dia bekerja, beramal, di waktu sakit dia tetap menuai hasil. Seperti yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, semua amalan yang dia kerjakan di waktu sehat dan ketika bermukim tetap dituliskan pahalanya. Oleh sebab itu, gunakan waktu sehat itu untuk beramal. Besok sakit tak menyesal. Makanya Nabi SAW, beliau itu suka sekali kalau sakit, khususnya panas dalam. Nanti ada sebuah kitab tentang fadilat demam. Awak kalau demam wangi gitu kan, yang nam bini dah leh tengok laki tak tengok bini. Padahal demam itu nikmat sebenarnya. Iurnya sah. Kalau dinikmati, kalau disyukuri. Oleh itu Nabi SAW melarang melaknat penyakit. Ketika Aisyah ditimpa penyakit demam, dia bilang la'anallahu umma mildam. Dan orang-orang menyebutnya memildam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dilaknat. Sesungguhnya dia menghapuskan dosa, meningkatkan derajat, dan bonus pahala tetap mengalir. Coba bayangkan Nabi SAW yang kalau dia sehat, tahu sendirilah tuan-tuan bagaimana beliau beramal. Tapi ketika dia demam misalnya agak berkurang, atau ketika musafir berkurang amalnya, tetapi tetap mengalir. Ini ibaratnya orang yang waktu sehatnya bekerja, menghasilkan maksimal, baik berkebun, beternak, berdagang. Ketika sakit, ya semua yang dia buka, lahan yang dia buka tetap menghasilkan. Perdagangan yang dia rintis juga tetap jual beli berjalan. Apalagi zaman sekarang kan manajer jalan-jalan, bisnis tetap jalan. Kalau dulu enggak, manajer diam di tempat, barangnya pun diam di enggak jalan. Sekarang enggak. Jadi sekarang ini dengan zaman yang serba maju, serba cepat, manajer jalan-jalan, bisnis tetap jalan. Seperti itu juga kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, andainya kita bertanam, memelihara, merintis di waktu sehat dan bertenaga, besok ketika sakit tinggal orang beri laporan. Misalnya apa? Nah, misalnya antum buka rumah makan, Dek Lalita apa? Lalita misalnya, buah kembang misalnya. Pas misalnya ada tua, ya. Ini retail sini, cabang di sini, tinggal melaporkan, Ustadz, hari ini 100 juta, Masya Allah. Di sana 120, sana tisau jual ya. Untung leu ketu sehat dulu bah. Waktu bertenaga dulu kita merintis. Merintis. Itulah ada sebuah pemilik rumah makan, Masya Allah. Tonton tahu sering makan di situ barangkali. Beliau itu Masya Allah punya cabang se-Indonesia 100. Dan omsetnya sebulan yang masuk ke rekening beliau dari per cabang itu 100 juta. Tisau jual ya? Satu kali satu berapa? Mak nak dapat metong lah. 1 kali 1 10 miliar sebulan. Kalau tuan-tuan nak tahu gimana dia, coba tanya ke beliau gimana, apakah langsung berhasil? Ya tidak.
banyak onak duri yang dia lalui, rintangan dan tantangan yang dia hadapi, ya, berbagai halangan yang dia lalui, sakit apa namanya, sakit apa namanya istilahnya, sakit jatuh bangunnya sampai kepada berhasilan itu. Demikian juga ada beramal. Coba bayangkan. Atau orang yang Masya Allah ketika masih sehat bertenaga dulu merintis kebun, misalnya sawit lah sekarang kan paling jelas contohnya sawit. Di waktu dia sehat dia merintis, setelah sudah tua tidak bertenaga lagi, tinggal lagi menerima laporan hasil. Alhamdulillah dia bisa merintis 50 hektar misalnya. Jadi kerjakan dulu sendiri. Kalau 50 piti itu Pak. Nombor sawit tunjuk tangan lah. Tahun dulu kami mampu. Kalau seandainya sehektar 3 juta sebulan, dapatnya bang 3 juta sebulan bang sehektar. Lai. Itu kalau 50 memang Allah itu lah ada bang 150 sebulan. Jadi waktu itu tinggal menikmati. Nah, ini juga permisalan bagi orang yang ketika sehat, salatnya terjaga, puasanya terpelihara, sedekahnya tetap mengalir. Nah, di saat dia sakit, tidak mampu lagi melakukan, dia tidak perlu risau lagi. Alhamdulillah, sekarang saya terhalang karena sakit, salat tidak bisa ke masjid. Tidak risau dia, apa sebab? Sebab dia ingat hadis Nabi SAW, siapa yang sakit, maka tetap dituliskan pahala amal yang biasa dia kerjakan di waktu sehat. Coba waktu sehat, nggak ada sama sekali, nggak nampak di masjid Cinonya. Tentu Cinonya sih, nggak nampak. Kalau orang-orang bilang batang hidungnya nggak nampak Cinonya di masjid. Tiba-tiba tuh sakit baru nak ke masjid, mana sanggup lagi? Iya. Waktu sholat Jumat selalu pilih paling akhir, tempat menyandar supaya asik tidur. Tapi ketika sakit nanti nak ke Jumat, tidak sanggup lagi. Penyesalan terjadi kaum muslimin. Oleh sebab itu, ini juga nasihat yang luar biasa dari Imam Umar Muhammad bin Ahmad ini yang dinukil oleh Al-Khatib. Apa sebab? Jadi jangan terpedaya oleh masa sehat sekarang, sehingga digunakan, apalagi kalau digunakan untuk buat maksiat. Apalagi untuk buat maksiat. Ini yang tadi kalau orang tidak buat apa-apa maksiat, cuman tidak terlalu taat. Sebab apa? Bahya min auja'il ilal. Orang sehat tapi tak bekerja itu sakitnya parah itu. Sakitnya parah. Nah, kullu nafsin liyaumiha subhatun taqta'ul amal. Setiap jiwa itu pada harinya, pada hari dipanggil nanti subhatun, yaitu waktu pagi-pagi, taqta'ul amal, yang memutus segala angan-angan. Fa'malil khaira wajtahid. Oleh sebab itu beramallah, berbuatlah yang baik dan bersungguh-sungguhlah. Singsingkan lengannya, ya, bertungkus lumuslah. Qabla an tumna al-amal, sebelum kamu terhalang bekerja. Jadi bekerja itu mau waktu sehat. Kalau sudah tidak sehat, tinggal lagi menyesal. Kaum muslimin muslimat, kalau kita waktu sehat bekerja rajin lalu menghasilkan, lalu sakit lalu selalu mengalir hasil, sayang juga orang kawak, ya. Tapi sudahlah waktu sehat panyogan, tiba sakit tak ada penghasilan, anak pun kadang tak jelewa dengan awak, lamun mati ayah kemanya, ya kan? Mana tahu? Ya kalau kita dasarnya tidak memanfaatkan waktu, mesti anak kita juga tak terurus oleh kita, tak terdidik dengan baik. Sebab apa? Dilihatnya ayah tak pernah ke masjid, tentu anak lebih jauh lagi. Ayah tak pernah mengaji, mana anak nak ngaji? Ini dulu yang ngaji yang tua-tuanya. Kini lah banyak lah muda ngaji yang tua-tua, tak mana lagi. Iya. Yang mau tahu sahabat dulu ngaji tua-tua kan, nomor dua tak apa ngaji lah.
Kini lah nampak dah dia muda-muda ngaji betul lah banyak hilang. Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslim, tapi kalau sempat di waktu sehat ayahnya rajin, kemudian dia beramal, kemudian diikuti oleh anaknya, ya lalu ketika orang tuanya sakit, dia tak akan sia-siakan orang tuanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat sekali lagi terpedaya oleh waktu sehat lalu meninggalkan beramal, meninggalkan usaha, meninggalkan bekerja, justru akan membuat kita menyesal di saat tidak berguna penyesalan itu. Oleh sebab itu belum terlambat kita, maka berusahalah, bekerjalah, beramallah di waktu badan masih sehat. Dan ini juga berpengaruh pada orang yang di sekitar kita. Anak-anak kita lebih banyak meniru apa yang kita buat. Lebih banyak mereka melihat bagaimana kita, bukan bicara kita. Lebih banyak mereka melihat cara kita, bukan banyak bicara kita. Apalagi yang masih kecil-kecil. Dan memang untuk mematuh itu sejak kecil lagi. Kalau sudah besar, udah payah. Patah-patah dia kalau dipaksa. Allah musta'an. Berkata Imam Al-Khatib rahimahullah ta'ala, akhbarana Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq. Sudah ada Ibn Rizqu ya, Al-Baghdadi telah menceritakan kepada Muhammad bin Ahmad ibn Rizq. Qala akhbarana Uthman ibn Ahmad Ad-Daqqaq, telah menceritakan kepada kami Uthman bin Ahmad Ad-Daqqaq Az-Zahid. Qala hadatsana Muhammad ibn Ahmad ibn al-Bara, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ahmad ibn al-Bara. Qala, dia berkata, ansyadani Abdullah ibn Muhammad al-Ash'ari al-Madini li Mahmud. Abdullah bin Muhammad al-Ash'ari al-Madini membacakan syair Mahmud kepadaku. Saya tidak tahu yang maksud Mahmud di sini apa Mahmud ibn Labid atau selainnya. Qala madha amsukal madi syahidan mu'addala wa asbahta fi yawmin alayka shahidu fa in kunta bil amsi tarafta isa'atan fathanni bi ihsanin wa anta hamilu wa la turji fi'la al khairi yawman ila ghadin la'alla ghadan ya'ti wa anta faqidu fa yawmuka in a'tabtahu ada naf'uhu alaika wa madil amsi laysa ya'udu. Mahmud dalam syairnya menjelaskan madha amsukal madi syahidan mu'addala, hari kemarinmu yang sudah berlalu dia menjadi saksi yang tak bisa dibantah karena dia menyampaikan apa adanya, saksi yang adil, saksi yang jujur. Wa asbahta fi yawmin alayka shahidu, dan satu hari nanti engkau akan memerlukan saksi itu, saksi yang memberatkan atau saksi yang meringankan. Nah, kalau kebaikan tentu meringankan, kalau keburukan maka dia memberatkan. Alayka shahidu wa asbahta fi yawmin, dan engkau sudah pada suatu hari yang ada saksinya, hari yang kedua ini jadi saksi bagi kita. Fa in kunta bil amsi tarafta isa'atan, dan hari ini kamu sudah di hari yang akan menjadi saksi lagi. Nah, fa in kunta bil amsi tarafta isa'atan, kalau kemarin yang telah berlalu kamu melakukan keburukan, fathanni bi ihsanin wa anta hamidu, maka perbaiki hari yang kedua ini dengan kebaikan sehingga kamu terpuji. Seperti kata Fudail ibn Iyad, datang kepadanya seorang laki-laki lalu dia katakan, kam madha min umurika, berapa tahun umurmu yang sudah berlalu? Qala sittuna sanah, 60 tahun. Subhanallah, 60 tahun. Dan engkau semakin dekat kepada Allah. Lalu katanya, apa yang bisa saya lakukan? Qala
ahsin fima baqi. Ghafarallahu laka ma madha wa ma baqi. Berbuat baiklah pada hari-hari yang tersisa ini. Kan 60 kan? Tidak seberapa lagi tinggal biasanya. Nah, gimana caranya untuk menjemput yang sudah lama itu? Artinya menutupi kekurangan yang sudah tidak bisa dikejar itu. Maka berbuat baiklah di hari-hari yang tersisa ini. Ghafarallahu ma madha wa ma baqi. Allah akan ampuni bagimu yang telah lalu dan yang masih tersisa. Allah akan perbaiki yang tersisa. Karena memang al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi indikator adalah bagaimana kita menyudahinya. Ya, oleh sebab itu tidak ada kata terlambat. Memang kemarin kita sia-siakan, tapi hari ini harus kita jemput kembali ke. Jangan kita teruskan kesia-siaan itu. Subhanallah. Fa in kunta tarafta bil amsi isaatan, kalau kemarin kamu melakukan keburukan, fathanni bi ihsanin wa anta hamidu. Tapi sekarang masanya berbuat kebaikan. Orang biasa melihat yang terakhir dari apa yang kita lakukan. Allah juga seperti itu, melihat al-ibratu bil khawatim. Maka buatlah kebaikan di sisa-sisa umur yang masih ada. Wala turji fi'lal khairi yawman ila ghadin. Jangan sekali-kali mengundur amalan suatu pekerjaan hari ini sampai besok. Yang hari ini kerjakan hari ini. Ya sekarang kita berada pada hari ini. Jangan besoklah saya bertobat. Tidak, sekarang. Sekarang kita memperbaiki, bertobat. Besok apa katanya? La'alla ghadan ya'ti wa anta faqidu. Bisa saja besok itu datang, kamu sudah tiada. Ya Pak? Esok datang, kita sudah tinggal cerita. Rahimahullah. Rahimahullah. Itu pun kadang-kadang orang berselisih paham pula. Boleh didoakan atau tidak kan ya kan? Subhanallah. Banyak bertanya hari ini. Ya, ada seorang ulama besar hari ini meninggal, Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah, ghafara lahu. Ada yang bertanya, boleh enggak kita doa? Subhanallah. Orang Islam tidak? Orang Islam tidak? Taib. Orang Islam ya mesti kita doakan. Oh, dia banyak salah. Kita juga lebih banyak salah barangkali. Apalagi beliau adalah seorang yang sudah nampak kontribusinya bagi dunia Islam. Mudah-mudahan kebaikan yang dia lakukan membuat kesalahan-kesalahan yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, orang Islam itu kalau wafat ya kita doakan, kecuali mati dalam keadaan tidak Islam. Jelas kaum muslimin. Sebenarnya tidak perlu ditanya lagi. Nah, makanya tadi sengaja saya bawa buku ini At-Ta'amul Ma'al Mubtadi'. Andainya beliau antum tuduh sebagai ahli bid'ah tidak boleh didoakan. Imam Ahmad dilaporkan kepada yang meninggal ke Ahmad bin Abi Du'an. Ya, gembira murid-muridnya melaporkan. Kamu kok gembira orang meninggal dalam keadaan sesat seperti itu? Harusnya kamu bersedih kenapa dia meninggal dalam keadaan sesat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Semoga Allah mengampuni orang-orang yang meninggal dari kaum muslimin dan memberikan mereka rahmat yang seluas-luasnya. Jangan dipersempit rahmat Allah yang luas. Kadang-kadang menjual status pula kadang sebagian. Ini ada yang buat status atas nama mencantol nama pula. Akhirnya kita jadi tertuduh pula gara-gara itu. Allah musta'an. Fa yaumuka in a'tabtahu ada naf'uhu. Harimu ini kalau engkau a'tabtahu artinya engkau keras kepadanya, ada naf'uhu akan bermanfaat bagimu. Alaika wa madil amsi laysa ya'udu. Manfaatnya kembali kepadamu, sedangkan yang kemarin yang sudah berlalu tak akan kembali lagi. Oleh sebab itu, hari ini kita harus berhemat dengannya, jangan sampai terbuang-buang kecuali harus ada kebaikan. Seperti kata Hasan Basri yang lalu, dia katakan, andainya hari ini lewat tak ada kebaikan yang saya buat, berarti ini tak termasuk umur saya, tak terhitung dalam umur saya. Jangan sampai hari lewat tak terhitung dalam catatan kebaikan. Masa tak bisa tuh solat subuh berjamaah bisa?
zikir subuh pagi bisa, doa banyak kebaikan. Kebaikan itu banyak. Yang jelas utamakan yang fardu. Perbaiki iman kita setiap hari. Jadi harus ada kebaikan yang kita lakukan. Dan hal-hal yang sederhana tapi bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Jadi tidak boleh diremehkan sedikit pun kebaikan. Harus ada kebaikan. Iman kita diperbaharui. Akidah kita diperbaiki. Ilmu kita ditingkatkan. Insya Allah itu adalah catatan kebaikan. Sebab yang telah lalu itu tidak balik lagi. Tidak usah dihayal-hayalkan yang telah lalu itu. Yang telah lalu sudah pergi. Makanya kalau buruk kemarin, sekarang buat yang baik. Kalau kemarin baik, sekarang semakin baik. Wallahu musta'an. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah ta'ala, wa akhbarana Ibnu Rizq. Berkata Ibnu Rizq itu siapa tadi yang tersebut dalam sanad sebelumnya, itu Muhammad bin Ahmad ibn Rizq. Qala anba'ana Utsman ibn Ahmad, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Ahmad, yakni Ad-Daqqaq Az-Zahid. Qala hadatsana Muhammad ibn Ahmad al-Bara, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ahmad al-Bara. Qala hadatsana Daud ibn Rushaid, telah menceritakan kepada kami Daud bin Rushaid al-Attar. Qala hadatsana Al-Walid ibn Salih, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibn Salih an rajulin, dari seseorang laki-laki. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi an-naumi, saya melihat Nabi dalam mimpi. Di waktu tidur dia bermimpi bertemu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu dia berkata kepadaku. Mas waktu ya, kita salat azan dulu.
Ah. Allah Allah. Wa nashhadu an la ilaha Allahumma rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi Al-Walid bin Salim menceritakan dari seorang laki-laki, tidak disebutkan siapa namanya. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi an-naumi faqala li. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, lalu dia berkata kepadaku, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, masalah mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Ini Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya bila benar-benar seorang bermimpi bertemu Nabi, itu adalah bertemu dalam mimpi dengannya, karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada tambahan lafaz, siapa yang bertemu denganku dalam mimpi akan bertemu pula denganku pada waktu terbangun. Nah, tambahan terbangun ini itu ziyadah munkarah, tambahan yang tidak sahih. Yang sahih tanpa itu. Nah, andai pun itu sahih, para ulama hadis mengatakan itu berbeda, mereka menafsirkan itu terjadi dengan sahabat dulu ketika Nabi masih hidup. Siapa yang mimpi bertemu Nabi dalam mimpi, nanti akan ditakdirkan bertemu dengan Nabi di waktu bangunnya, karena Nabi masih hidup. Nabi masih hidup. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya dia akan bertemu Nabi di waktu bangun, maknanya adalah nanti di akhirat. Adapun yang mengatakan bahwa siapa yang bermimpi ketemu Nabi nanti datang Nabi kepadanya, ini adalah yang bertentangan dengan banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan tidak kembali lagi Nabi alaihissalam ke dunia. Yang pertama. Yang kedua, bahwa mimpi tidak bisa dijadikan dasar hukum. Andainya seorang bertemu dengan Nabi SAW mimpi, tidak merubah hukum yang ada di waktu beliau dulu sudah menyempurnakan Islam ini. Tidak dibangun di atasnya hukum. Apakah orang yang bertemu Nabi dijamin masuk surga? Juga tidak ada jaminan. Sebab dulu banyak orang yang bertemu Nabi waktu bangun ahli neraka. Tapi mudah-mudahan itu sebagai pertanda gembira. Mudah-mudahan benar-benar mencintai Nabi SAW. Yang ketiga atau yang keempat, bahwasanya mimpi bertemu Nabi SAW itu benar, tetapi orang yang mengklaim bertemu Nabi itu jujur apa tidak? Kan banyak yang mengaku bertemu Nabi SAW. Apakah dia jujur atau tidak? Jadi kembali lagi kepada orang yang mengatakan dikenal jujur atau dikenal tidak jujur. Sebab alat detektor mimpi nggak ada. Nggak ada alat detektor mimpi. Oleh sebab itu jangan sekali-kali berbohong. Jangan sekali-kali berbohong bertemu Nabi SAW. Sebab banyak orang berbohong bertemu Nabi. Itu bisa dibuktikan dengan apakah isinya sesuai dengan ajaran Nabi atau bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Misalnya ada yang bermimpi bahwa ketemu dengan Nabi. Dalam mimpinya itu dilihatnya Ali bin Abi Thalib, bersamanya ada Abu Bakar dan Umar, tapi Abu Bakar dan Umar condong macam anjing dalam mimpi. Akramakumullah. Itu sesuai, no?
itu mimpi pendusta. Seorang Hasan bin Syahata namanya dari Mesir, seorang Syiah Rafidah. Akhirnya beliau sendiri mati ditelanjangi oleh pengikutnya sendiri. Nah, pembohong besar. Jadi kalau tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, berarti bisa saja orang berbohong. Ya, orang berbohong itu yang namanya waduto pandailah. Waduto. Tidak mungkin penampilan pendusta, pasti tampilannya tampilan orang jujur. Ya banyak, mohon maaf kaum muslimin, berapa banyak orang-orang yang sengaja menipu jemaah haji misalnya. Jemaah haji kan banyak tertipu tuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tampilannya lebih kiai dari kiai gitu. Dia awak yakin lah ke uang dupo dah ke awak lah. Awak nampak pun juga kamu yang mak awak doang tak yakin ke awak lah. Tapi ke uang tu yakin apa sebab? Kin sawung tak sekenek dah. Sel saat mailio ke tanah. Nah, okok. Ayo sesuai lah. Jadi awak cayo ke uang macam itu le podo ke awak sendiri. Anda pejak lah. Awak lah sabun. Dan waktu itu kan ketua sabun. Nama kami dicaplok oleh orang itu, ditemukan oleh perwakilan kami di Makkah di tempat fotokopi, kita tulis itu apa namanya, nama organisasi yang kami pimpin, pada kami tidak ada masuk dalam bab itu sekalipun, yaitu FSPMI, Forum Silaturahim Mahasiswa dan Pelajar Indonesia di Arab Saudi. Saya presidennya waktu itu. Tak yakin sih ni. Tak jelah. Nak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi jangan tipu. Jadi gara-gara sorbannya panjang, selnya gadang, kin sawung lapang, iso okok batabang-tabang. Akhirnya banyak lebih dipercayai daripada kita yang tampilan sederhana. Kopiah kan awak kadang ada lalu kopiah lagi pasang dah kan. Pakai jubah lala usang lo, lala mulu pakai. Walaupun nampak pucuk kambing mak awak ada orang tu, tapi tetap dia percaya ke orang tadi lah. Anda apa je, apa boleh buat. Jadi orang penipu tampilannya harus bisa menutupi dustanya. Jadi tidak jarang yang berdusta itu orang-orang yang tampilannya saleh, tampilannya bahkan wali, dikeramatkan pula. Dan cara untuk mengetahuinya, mimpinya sesuai atau tidak dengan syariat. Kalau melanggar berarti tidak Rasulullah, setan. Jadi setan, memang setan tidak bisa menyerupai Nabi, tetapi setan bisa saja ngaku jadi Nabi. Dajjal bisa menyerupai Allah Ta'ala? Tidak, tapi dia ngaku Tuhan. Nanti kiamat tu ngaku Tuhan. Mana beriman tentu deh, mana tidak tak kecoh di nanti saja oleh tak kecoh. Jadi kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu kalau ada yang mimpi dengan baca selawat tertentu langsung bertemu je Nabi, micang seketik bertemu je Nabi. Awak hampir tiap malam kami ngaji hadis di Raudhah tu, bertetangga je Nabi SAW bermacam selawat membaca. Hanya sekali selawat kalau Nabi langsung cium lu tu ire. Awak sampai terlolok malam buat situ 20 ya. Jangan kena tu kan yang tak boleh duduk Nabi lah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, mungkin wallahu alam, mungkin tidak, mungkin iya, maka saringannya tetap syar'i. Kalau tidak sesuai dengan syariat, lihat amalnya sesuai dengan syariat atau tidak, sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak. Makanya Imam Syafi'i katakan, "Lau tara fil hawa wa masya 'alal ma'", andainya dia terbang di udara atau bisa jalan di atas air, bagi saya la a'tabiruhu, saya tidak anggap dia seorang wali, hatta ara mauqifahu min sunnah, sampai saya lihat bagaimana dia menyikapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di atas sunnah mungkin wali, tapi kalau tidak di atas sunnah mungkin wali juga, tapi wali lain.
Mungkin wali negari. Nah, ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Adapun pujian para pengikut, ya pengikut kan tidak lebih berilim daripada yang diikuti kadang. Oleh sebab itu maka mimpi tidak dijadikan sebagai dasar hukum, harus diukur dengan syariat. Dan karena syaitan memang tidak bisa menyerupai Nabi, tapi berapa banyak syaitan mengaku kepada orang yang tidak tahu, yang tak berilmu sebagai Nabi. Dalilnya mimpinya mana dan Nabi kan nyonya tak pernah belajar tentang Nabi gitu, tentu tidak pernah menghidupkan sunnah Nabi alaihissalam. Ayat itu kan datang Nabi selagi dicitong lagi anak kemuik kan maksudnya bertemu jah Nabi apa nyonya uang boleh tidak jemaah salatnya. Ramadan boleh pilih-pilih nyonya kena puasa atau tidak nyonya. Kau babi ini tidak pernah setiampek dia boleh ya boleh lebih. Dan banyak aneh-aneh alasannya mimpi bertemu Nabi SAW. Maka mimpi tidak jadi dasar hukum karena Islam sudah sempurna. Tapi kalau betul dia orang yang saleh yang menjalankan sunnah Nabi lalu bertemu dengan Nabi, mudah-mudahan itu berita gembira untuknya. Mudah-mudahan benar-benar nanti bertemu dengan Nabi SAW. Karena ini masalah mimpi ini memang parah hari ini. Ya, banyak orang dengan alasan mimpi. Alasannya syekh kami nya tentu amal ditemo tu dia jadi wali sodonya. Syekh kalian Wahabi tidak ada tentu amal temo nya. Sehingga tidak ada yang jadi wali. Nah, itu kan akhirnya lo nak ngaji sudah itu berhenti ngaji kawan lah. Sendi Wahabi tidak ada wali sendirinya kan. Siapa nonton tu amal ditemo? Buka catatan malaikat udah. Di mana tahunya amalan diterima? Kalau bukan karena para pembohong-pembohong itu yang mengatakan amal kami diterima. Apa sebab ada kasyaf? Kasyaf itu terbuka hijab. Kalau sana ya kau lu kasuk. Antu nampaklah deh. Bukan kasyaf, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah alhamdulillah atas nikmat ilmu. Ya, sebab kalau dakwah berilmu memang dahulu tak kicau dia nanti orang tahu. Dan lah tahu mereka ikut dahulu tu keneknya. Ya, tak kenek karamanya sisir dulu. Ya, bahkan ada kawan dulu ketika harus dibongkar kuburan datuk kan. Itu tak boleh kecuali keluarga. Dia awak bakawan dia cucu bertanya elok-elok. Iya, sesuai yang diberitakannya ndak usah tu badan datuk yang satu tulang dah nawu rejinya. Jangan kan ndak usah lah badan tulangnya ndak nawu lehnya. Tapi berita yang disampaikan ndak usah badan bocondo sudah meninggal je baunya. Ya ndak nawu lah. Berita yang sampai itu apa sebab nyoleta langsung disabut keramat. Ini bang latar langsung tu dia ditutui. Tapi jangan celi di mana tak perlu dong buat bantar. Jadi cecelan perlu buat bantar. Ini jalan buat bantar, jalan sampai keramat datuk awak sampai ndak adanya kan? Kan itunya artinya. Yang nyala masyhur dikeramatkan akhirnya terpaksa dirahasiakan. Akhirnya yang boleh hidup, yang boleh ikut itu ada hanya keluarga sendiri. Adik kawannya, cucunya Bono, langsung cucu kandungnya kawan Den. Untanya kayaknya, kau santer berita aja ya kan. Datuk Haji itu contoh patang juga meninggalnya, segar lagi kulit ibunya. Rasio je belum apa-apa. Aduh dongnya. Nggak ada dudongnya. Wah, je. Nah, terbuka jadi. Nggak jadi. Itu terjemahannya loh. Aduh dongnya. Tang tulang tak tahu boleh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Intinya kaum muslimin. Ya andainya pun benar. Juga tidak jaminan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bahwa kembali tetap ukurannya syariat. Jelas? Itu aja. Nah. Kalau bagus,
Setelah mimpi baca Nabi, Masya Allah, belajarnya sunnah, baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, Kutubus Sittah, sudah diamalkan dia. Itu ya, mantap loh. Tapi setelah baca Nabi, dong ngaji lah. Apa sebab? Lah dijamin masuk surga itu enggak lah. Nah, masuk ngaji itu. Jangan setan yang bakal aja. Imam Ahmad, apa kuang keramat Imam Ahmad akan meninggal, datang juga setan kayaknya. Ndak saya kena cara dipuji Ahmad tu dah, Imam Ahmad tu dah. Puttani Ahmad, puttani. Engkau sudah lulus dari apa? Subhanallah, Imam Ahmad bilang, la ba'd. Belum. Anak-anak Isa ditalkin ayah menggeleng. Amma sul khatimah lah ya, ganya kan. Tada ulama ahli sunnah bila munazi. Ulama besarnya ahli sunnah waktu itu. Ma'asyarul kiram dah kata Allah. Setelah siuman tanya apa tadi ayat mengeleng sabut la ilaha illallahnya. Sabut datang syaitan nak memperdaya dan sabut dan dah lulus deh. Coba bayangkan. Ingin memasukkan ujub kepada hati Imam Ahmad rahimahullah sehingga dia lalai untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Belum. Kamu ini sampai kaki saya masuk ke surga baru selamat dari godaan kamu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apalagi kita yang jauh sekali kelasnya dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Yes ya. Asal tak lama asal Imam Ahmad ngaku dicium dek Nabi. Masyaallah kiram. Seorang laki-laki menceritakan saya melihat Nabi dalam mimpi, faqala li, dia berkata, man istawa yaumahu fahuwa maghbunun. Orang yang hari ininya dengan hari kemarinnya sama, ini orang maghbunun, orang yang tertipu. Dia harus apa gimana? Wa man kana ghaduhu syarra yaumihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari besoknya lebih buruk dari hari kemarinnya, maka orang ini mal'un, terlaknat. Wa man lam ya'rifin nuqsana min nafsihi, siapa yang tidak merasa kekurangan dirinya, fahuwa ila nuqsan, orang ini selalu punya kekurangan, semakin punya kekurangan. Wa man kana ila nuqsanin fal mautu khairul lahu, siapa yang selalu pada kekurangan, maka mati lebih baik baginya. Ini juga untuk mendorong kita beramal supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ini banyak dulu dinukil sebagai kata-kata mutiara. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia orang yang rugi. Siapa yang hari ininya lebih buruk dari hari kemarin, ini orang terlaknat. Itu sudah sering ternyata mimpi seorang yang tidak disebutkan, dia bertemu dengan Nabi SAW. Artinya juga ini sebagai disebutkan oleh Imam Al-Khatib radhiyallahu rahimahullah untuk menjadi istinas, untuk menjadi motivasi bagi kita bahwa kita harus selalu berusaha semakin hari semakin baik. Wallahu taala a'lam. InsyaAllah tinggal satu bab lagi, yaitu bab zammit taswif. InsyaAllah kita selesaikan satu majlis. Setelah itu kita berunding sama itu masuk kitab Al-Um atau cuman terletak tu itu masalahnya lama kaji sehingga lah banyak nak lomel-lomel deh. Yang penting dimulai dulu. Berarti tiai dia ini sekedar bayangan tuh ya. Sunan An-Nasa'i itu 5 kali saya sepohkan itu selesai 3 tahun setengah. 6 jilidnya ikut 10 jilid lu deh. Tapi lo selesainya seorang sekali sepokannya kan. Endaklah sekali sepokan. 2 kali sebulan nih. 2 kali sebulan. Tapi kalau anak itu juga. Nah, insyaallah.
Hah? Apa coba? Insyaallah kita cari kitab yang bisa selesai cepat. Kan macam ya macam kitab ini kan kecil tapi isinya luar biasa besar. Berarti juga kitab Fadlul Ilmi Salaf dulu banyak kita dapatkan keedah-keedah dan mutiara-mutiara hikmah di dalamnya. Seperti juga kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal ini. Kita lihat nanti insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan yang ya. Iya, tapi tidak menyebar ke kain, tidak kan? Kan ditampung tuh ya. Iya. Pokoknya segala sesuatu yang tidak bisa terkontrol oleh kita, hukumnya adalah salis. Angin yang tak terkontrol itu salisul rih. Buang air yang tak terkontrol, iyalah 5 kali lo wudu ndak jorah. Tak mungkin itu. Orang yang sudah kena penyakit itu dia membasuh. Kalau salisil baul misalnya orang yang kencingnya tidak terkontrol lagi, dia membasuhnya, kemudian kalau bisa juga memakai pelindung atau apa nama istilahnya, pempes pengaman supaya tidak meleleh ke kainnya. Apa tuh? Kan ada selangnya tuh ya, ada kantong plastik. Ya, tidak mungkin kalau ditinggalkan nanti meleleh ke kain yang lain. Maka dalam keadaan seperti ini ada uzurnya, dibolehkan dia sholat. Karena itu ibaratnya seperti dalam tubuh kita sendiri ada najis, masih ada najis, masih ada. Tuh pun cara kan ditang lamu di luar lu namur. Usus kita itu kan yang keluar udah keluar, tapi yang akan keluar kan masih proses. Kok kan jadi najis. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Sama juga tapi kalau lah minta qalunya masih qalun. Makanya dalam sholat sendiri kalau dia minta keluar, kita dibolehkan untuk meninggalkan sholat karena tidak boleh ditahan, karena bermudarat. Tapi kalau ini tidak bisa ditahan lagi, kemudian tidak ada kontrol, maka hukumnya adalah salis. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu. Baik, dengan demikian kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.